Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Kepala Dinas seluruh Indonesia, Bapak Ibu Satgas Halal seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu yang hadir di acara Zoom meeting ini, dan teman-teman dari BPJPH, eh, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mulai Januari ini di 2024 ini kita memang sedang melakukan percepatan berkaitan dengan sertifikasi halal. Karena di 18 Oktober 2024 untuk makanan minuman itu sudah mandatori halal. Mungkin paparannya bisa disampaikan, bisa di-share, Mbak. Sebelum kita diskusi, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa Mbak langsung, Mbak, Indonesia berpotensi sebagai pusat industri halal dunia, juga sekaligus kiblat industri fashion dunia. Dan beliau ingin menargetkan bahwa di 2024 semua itu tercapai. Kemudian selanjutnya, ya, juga di sini adalah peningkatan nilai tambah ekonomi berkaitan dengan Perpres nomor 18 tahun 2020. Nah, di sini bagaimana penguatan kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi. Juga peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor real dan industrial. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, Kepala Dinas dan Sekretaris Kepala Dinas mengetahui dari Perpres nomor 18 tahun 2020 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) tahun 2019 sampai 2024, Bapak Ibu sekalian. Next. Bapak Kepala Badan, Bapak Muhammad Akil Irham, juga menyampaikan adanya penguatan sinergitas global dalam penyelenggaraan JPH, menjadi juga salah satu kunci dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia pada tahun 2024. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di dalam proses penguatan dan juga percepatan dan juga mandatori sertifikat halal 2024, semua itu bisa tercapai apabila BPJPH bersama dengan Bapak Ibu sekalian bersinergi untuk melakukan proses-proses penguatan-penguatan berkaitan dengan mandatori halal. Next slide. Ya, di dalam proses halal ini memang saat ini kita sudah menyusun SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal, sebagai bagian dari standar halal Indonesia yang saat ini juga sudah diakui di 115 LHLN dari 50 negara. Halal telah menjadi standar dan barometer dunia yang menentukan kualitas produk. Oleh karena itu, halal hari ini telah menjadi sebuah fenomena universal yang diapresiasi oleh berbagai negara. Dan saat ini sudah ada 115 lembaga halal luar negeri dari 50 lebih negara yang ingin produknya masuk ke Indonesia. Dan ini kita juga harus siap-siap, tidak bisa juga menolak produk dari luar, tetapi kita juga ingin produk lokal kita tetap menjadi tuan rumah di negara sendiri. Oleh sebab itu, standar yang ditetapkan harus bisa setara dengan standar yang produk-produk dari luar negeri. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini BPJPH dan Bapak Ibu sekalian dari dinas yang hadir di sini perlu juga membantu memfasilitasi pelaku usaha kita agar dia bisa menjadi pelaku usaha yang bisa bersaing di negara di global. Next slide. Ya, di dalam saingan untuk Global Islamic Economy Indicator, Indonesia di dalam top 15 negara ini masih ke 4 untuk keseluruhan. Jadi kita masih kalah dengan Malaysia, padahal negara Malaysia hanya berapa dari daerah di Provinsi Jawa Timur.
tapi dia melebihi dari beberapa produk menjadi nomor satu. Tetapi untuk food, untuk makanan kita sudah menjadi nomor dua. Tapi memang tidak masih kalah dengan Malaysia. Untuk yang lainnya ada yang nomor 5, ada yang nomor 3, dan juga ada yang tidak bisa juga masuk ke dalam 10 besar. Nah, oleh sebab itu di tahun 2024 ini kita berupaya maksimal mungkin untuk memperkenalkan kepada dunia berkaitan dengan sertifikat halal juga standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Next slide. Upaya BPJPH dalam mewujudkan industri halal Indonesia ini BPJPH memang berupaya mencapai target untuk tahun ini adalah 10 juta produk bersertifikat halal. Kemudian juga adanya lembaga halal luar negeri dan pelaku usaha luar negeri yang dapat melakukan ekspor impor. Jadi ada kerjasama antar negara yang saat ini sudah terjalin, yaitu ada 9 lembaga halal luar negeri dari 5 negara yang sudah ada MA dengan BPJPH yang mana produknya bisa kita resiprokal. Artinya bukan hanya produk mereka yang masuk ke Indonesia, tapi produk kita pun, produk lokal kita pun dengan dengan kualitas yang bagus itu bisa kita saling berkenaan dengan negara-negara yang sudah menjalin kerjasama dengan Indonesia. Ini keuntungan kita sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh eh, fasilitas dilakukan oleh Bapak Ibu di dinas itu juga bisa kita sampaikan kepada negara-negara yang saat ini sudah kerjasama dengan Indonesia. Nah, pelaku usaha domestik itu juga mendapat kepastian hukum atau legalitas untuk mengedarkan produknya di Indonesia. Juga memiliki kesempatan lebih baik untuk ekspor ke negara-negara yang memang produknya mewajibkan produk bersertifikat halal. Kemudian juga mendapatkan nilai tambah untuk penjualan produk. Kolaborasi-kolaborasi yang kita lakukan saat ini bersama Bapak Ibu sekalian dari dinas yang di bawah Kemendagri juga sesuai dengan keputusan Perkemendagri nomor 15 2023 ini salah satu bagian penting kerjasama kita. Kemudian fasilitasi sertifikat halal di luar APBN ini pun juga lumayan masif sehingga ini menjadi bagian penting agar capaian-capaian untuk 10 juta produk di 2024 ini bisa terlampaui. Kemudian penyusunan proses bisnis sertifikat halal yang lebih dipermudah, kemudian pembentukan BPJPH daerah serta penguatan platform digital si halal. Memang saat ini BPJPH Bapak Ibu belum sampai ke provinsi karena memang ternyata untuk ada cabang atau ada perwakilan BPJPH di daerah itu butuh waktu yang lumayan panjang Bapak Ibu sekalian. Kami sudah dari 2017 mengajukan ke Menpan, tapi sampai saat ini belum dapat diimplementasi Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah ada 3 kali kita perubahan naskah akademik untuk penyiapan pendukung BPJPH di daerah. Moga-moga tahun ini 2024 ini bisa terlaksana secara baik terkait dengan pembentukan BPJPH baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Next slide. Data UMKM makanan minuman yang mana karena memang di 18 Oktober 2024 adalah mandatori halal untuk produk makanan minuman yang berhubungan juga dengan makanan minuman, jasa, sembelihan. Ini datanya lumayan besar sehingga ini tetapi kalau dari data yang sudah sertifikat halal serta data yang belum, ini masih jauh dari yang kita harapkan. Oleh sebab itu kita inginkan Bapak Ibu di daerah bisa membantu kami untuk mengakselerasi percepatan UMKM makanan minuman serta sembelihan yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Jadi fasilitasi yang kami butuhkan bukan hanya untuk makanan minuman tapi juga jasa sembelihan yaitu RPH, rumah potong hewan dan rumah potong unggas. Next slide.
di 17 Oktober adalah masa akhir untuk berkaitan dengan peredaran produk, yang mana kalau saat ini peredaran produk masih belum di apa istilahnya mandatorinya, tapi nanti 18 Oktober adalah mandatori semua produk makanan, minuman, jasa sembelihan dan hasil sembelihan, serta bahan-bahan baku, bahan tambahan, bahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan minuman itu wajib bersertifikat halal. Berarti di 18 Oktober akan dimulailah pengawasan-pengawasan dan akan diberi sanksi bagi pelaku usaha yang belum menerapkan atau yang belum mengajukan sertifikat halal. Mungkin akan ada sanksi. Yang pertama itu sanksinya adalah berkaitan dengan sanksi istilahnya SP1 pemberitahuan. Kemudian ada waktu mereka menyiapkan apabila dalam waktu 5 hari itu tidak ada apa istilahnya penyelesaian untuk mengajukan halal, itu ada SP2 istilahnya, itu produknya tidak bisa jualan. Kemudian yang ketiga, apabila tidak diindahkan sampai 5 hari kerja itu apa namanya produk yang sudah ada itu ditarik dari peredaran. Ada sanksi-sanksi yang memang akan diterapkan oleh pemerintah bila ada produk makanan minuman di sekitar Bapak Ibu sekalian dan di sekelilingnya itu belum bersertifikat halal. Oleh sebab itu, kami mohon bantuan Bapak Ibu memberikan sosialisasi kepada stakeholder, kepada masyarakat, kepada pelaku usaha di sekitaran Bapak Ibu sekalian untuk ajukan sertifikat halal. Kota yang diberikan oleh BPJPH saat ini adalah sama seperti tahun kemarin, 921.000 atau lebih kurang 1 juta produk bersertifikat halal, kota yang disiapkan oleh BPJPH. Namun kami masih butuh fasilitasi untuk kota-kota yang lebih lagi dari yang disiapkan oleh BPJPH. Nah, disinilah kami mohon bantuan Bapak Ibu dari Pemda, dari dinas terkait, agar di 18 Oktober tidak akan menemukan produk yang belum bersertifikat halal. Next slide. Ya, fasilitasi sertifikat halal ini ada 2 skema, ada reguler dan safety clear. Nanti silakan Bapak Ibu memilih untuk fasilitasinya. Nanti tim kami teknis-teknis fasilitasi akan disampaikan. Next slide. Ini aktor dalam proses sertifikat halal. Kalau untuk reguler itu dengan LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, mungkin di sini Bapak Ibu sudah ada yang punya pengalaman kerjasama dengan lembaga pemeriksa halal di tempat Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk safety clear adalah dengan LP3H, dan mungkin juga Bapak Ibu sudah menjalin kerjasama dengan LP3H di sekitar Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah aktor dalam proses sertifikat halal, yaitu BPJPH untuk reguler, LPH, dan MUI, Komisi Fatwa baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan MPU. Kemudian kalau safety clear, BPJPH, LP3H, dan Komite Fatwa Produk Halal. Jadi ini adalah aktor dalam proses sertifikat halal baik yang reguler maupun safety clear. Next slide. Ini adalah lembaga pemeriksa halal Bapak Ibu, ada 68 lembaga pemeriksa halal yang juga ada terdiri dari 106 auditor halal yang tersebar di seluruh Indonesia. Aceh ada 3, Sumatera Utara 1, Kepri ada 2, Sumatera Barat 3, Jambi 1, Bengkulu 1, dan Kalimantan Tengah 1, Sumatera Selatan 3, Kalimantan Selatan 1, Lampung 2, Jabodetabek 8, Jawa Barat 10, Jawa Tengah 4, Banten 3, Jawa Timur 9, Yogyakarta 5, NTB 1, Sulawesi Selatan 4, Maluku 2. Dan yang LPH utama adalah Sukovindo, Surveyor, KHT Muhammadiyah. Yang dimaksud dengan LPH utama, dia lingkupnya bisa meluas Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berkenan lebih ke Sukovindo, itu tersebar di seluruh Indonesia. Kalau LPH yang di luar itu, dia LPH-nya adalah LPH Pratama. Memang hanya ada 3 LPH, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau LPH existing yang saat ini adalah LPPOM MUI.
Itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan lembaga pemeriksa halal yang nanti Bapak Ibu bisa kolaborasi dan kerjasama dengan LPH-LPH yang ada di terdekat dengan Bapak Ibu sekalian. Next slide. Ini sebaran LP3H Bapak Ibu yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Datanya jumlah LP3-nya ada 234, jumlah P3-nya ada 77.219. Nanti Bapak Ibu tinggal koordinasi dengan Satgas Halal. Jadi LP3H mana saja yang bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian yang lokasinya dekat dengan Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya mencari P3H-nya itu yang terdekat dengan lokasi agar dana yang dana untuk pengeluarannya itu juga tidak terlalu besar. Begitupun yang LPH. Cari yang terdekat dengan lokasi Bapak Ibu sekalian. Next slide. Yang kalau berkaitan dengan tarif layanan yang dibebankan kepada fasilitator, ini kita sesuai dengan PMK 57 2021, juga Kepkaban 141 serta Perkaban 2 2023. Itu nanti secara detail akan disampaikan oleh tim Bunia. Next slide. Ya, ini alur pendaftaran untuk fasilitasi sertifikat halal dengan konsep fasilitator. Nanti detailnya yang lebih detail akan disampaikan oleh timnya Bunia agar nanti bisa lebih paham Bapak Ibu sekalian. Next slide. Nah, di dalam proses layanan ini kami di daerah kami dibantu oleh namanya Satgas Halal. Yang mana Satgas Halal ini adalah perwakilan dari BPJPH di daerah. Jadi Bapak Ibu silakan berkoordinasi, berkolaborasi bersama dengan Satgas Halal di tempat Bapak Ibu sekalian agar lebih memudahkan koordinasi dan info-info laporan baik itu yang ada di daerah maupun yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Next slide. Ya, stakeholder Satgas Layanan JPH ini memang sekarang lumayan banyak. Ada KEDEX, ada MES yang saat ini ada di beberapa wilayah. Kalau ini contoh yang ada benchmarking di Jawa Timur sebetulnya. Jadi hampir sama di daerah, tapi ada yang lengkap, ada juga yang tidak. Ada Komisi Fatwa Daerah, ini kita benchmarking ke daerah Jawa Timur. Jadi silakan Bapak Ibu yang Satgas Halal juga yang hadir di sini bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu dari KEDEX, MES, Komisi Fatwa Daerah, Fasilitator, Pemda, BUMD, dan lain-lain, LPH, LP3H, P3H, kemudian pelaku usaha, konsumen, halal center, dan ormas Islam. Jadi kami inginkan Bapak Ibu sebagai Satgas Halal di provinsi, kabupaten, kota, tolong lebih masif dan lebih wise di dalam proses pelaksanaan koordinasi. Jangan sampai Bapak Ibu istilahnya Bapak Ibu Satgas itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Kami inginkan Bapak Ibu melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada mitra kita yang ada di daerah di tempat Bapak Ibu sekalian secara baik dan jangan merasa lebih tinggi. Jadi kita setara semuanya. Next slide. Ini capaian fasilitasi sertifikat halal tahun 2023 Bapak Ibu. Next slide. Nanti ada beberapa daerah yang sudah masuk. Ya, next slide. Nah, ini fasilitator yang 2023 Bapak Ibu sekalian, ada yang perpanjang sampai Januari, ada yang sudah selesai di Desember. Ini tinggal ada yang mau perpanjang di 2024. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasi Bapak Ibu yang hadir di sini yang 2023 juga telah memberikan fasilitasi untuk sertifikat halal gratis ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kerjasamanya berkaitan dengan jaminan produk halal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti tim kami yang lebih teknis yang akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana capaian-capaian Bapak Ibu sekalian dalam
sertifikasi sertifikat halal di tempat Bapak Ibu sekalian. Demikian dan mungkin ini ada Permendagri ya, Bu Nia. Permendagri tadi yang ya. Maaf tadi ya Permendagri yang terakhir Mbak. Iya, enggak tadi Mbak, Permendagri tadi yang terakhir. Permendagri Mbak, yang terakhir. Ya, ini Permendagri nomor 15, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa di dalam Permendagri ada materi, nih di bawahnya lagi Mbak, setelahnya ya. Ada dukungan pendanaan program sertifikat halal ini di dalam Permendagri ini juga sudah termaktub Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu kolaborasi dengan BPJPH berkaitan dengan Permendagri. Next slide lagi ada lagi. Ya, ini di dalam yang kami lihat di dalam Permendagri 15/2023 ada pelaksanaan pengawasan JPH yang mana nantinya di dalam anggaran tersebut bisa di perinciannya di mood dong Mbak, bisa nggak Mbak Nia timnya bisa memut nggak yang lainnya biar nggak campur suaranya. Ya, di dalam ini yang kami lihat nanti tergantung Bapak Ibu sekalian yang memang anggarannya masuk ke dalam berkaitan dengan fasilitasi ini. Jadi yang kami dapatkan info bahwa walaupun di dalam penganggarannya ada pelaksanaan pengawasan JPH di level provinsi dan di level kabupaten kota, tetapi ada rincian kegiatan berkaitan dengan fasilitasi sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next slide. Ada tidak rincian lainnya yang ya. Mungkin nanti Bu Nia sampaikan ya Bu berkaitan dengan konsep Permendagrinya 15/2023 lebih diperjelas agar nanti teman-teman dari dinas juga paham bahwa Permendagri yang ada itu memang berkaitan dengan layanan sertifikat halal walaupun saya nggak tahu itu disebut mata anggaran atau apa yang bunyinya lingkupnya pengawasan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan alangkah baiknya sebetulnya tim dari Kemendagri diundang Bu Nia agar lebih memperjelas mengenai berkaitan dengan ruang lingkup dari Permendagri ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan terima kasih lagi kepada Bapak Ibu sekalian dari Pemda yang telah hadir di dalam Zoom ini. Semoga kerjasama kita dari sebelumnya dan sekarang bisa berlangsung sangat baik dan bisa menambah fasilitasi untuk baik itu pelaku usaha reguler, self-declare, dan jasa sembelihan. Karena jasa sembelihan ini sangat penting sekali di 2024 menjadi mandatori, jangan sampai nanti pelaku usaha yang di tempat Bapak Ibu sekalian sulit untuk mendapatkan daging atau ayam yang dari proses jasa sembelihan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal pemaparannya mengenai fasilitasi sertifikasi halal. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada informasi yang kedua, yaitu ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Khotibul Umam selaku tim terpadu fasilitasi sertifikasi halal jasa penyembelihan. Kepada Bapak Khotibul Umam, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya dulu ya. Baik, saya dulu ya. Mungkin sebetulnya Bu Nia dulu yang lebih bagus. Tapi nggak apa-apa sih. Saya cuma mau menambahkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Yang sama-sama kita wabarakatuh. hormati Ibu Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Ibu Siti Aminah, Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin, hadirat, undangan, peserta Zoom meeting pada pagi hari ini dari beberapa unsur dinas, kemudian dari asosiasi, perhimpunan, lembaga, dan perkumpulan-perkumpulan lain ya, banyak sekali tadi yang diundang, termasuk mungkin Satgas Halal seluruh Indonesia juga hadir, dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia, yang dalam hal ini ada keterkaitan dengan apa istilahnya mewajibkan atau memerintahkan agar untuk pelaksanaan sertifikasi halal yang nanti 2024 di bulan Oktober, khususnya untuk produk makanan, minuman, jasa sembelihan dan hasil sembelihan itu sudah mulai diberlakukan gitu ya. Sehingga kerjasama yang baik, saling membantu, saling mensupport dan saling menganggarkan tentunya ya di sini dalam hal ini, karena Menteri Dalam Negeri sendiri juga sudah mengeluarkan peraturan dan memerintahkan kepada seluruh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ya, untuk bisa mengalokasikan anggaran dalam memfasilitasi sertifikasi halal gratis khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil gitu ya. Nah, Permendagri 15 tahun 2023 ini sebetulnya ini sudah disosialisasikan ya, namun mungkin masih juga belum terjamah ke seluruh Nusantara, walaupun saat itu sudah kita lakukan sosialisasinya secara offline dan online. Offline di 2 provinsi ya, saat itu kita selenggarakan di Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam ya, di Batam, untuk Indonesia bagian barat ya, khususnya Sumatera dan Jawa. Kemudian sosialisasi yang kedua kita selenggarakan di Provinsi Sulawesi Selatan ya, di Makassar. Saat itu selain Sumatera dan Jawa, hadir dari beberapa provinsi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian Maluku, sampai pada Papua gitu ya. Nah, namun tidak semua hadir secara offline, tapi kita juga sediakan Zoom meeting ya, yang saat itu sangat-sangat efektif menurut kami ya, karena yang hadir sebagai narasumbernya juga langsung dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya, sehingga banyak diskusi-diskusi yang mana dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota juga diharapkan untuk bisa berperan aktif memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil khususnya, baik itu yang dengan mekanisme regulernya maupun mekanisme self declare gitu ya. Mohon maaf kami tidak menyampaikan atau memaparkan materi, namun karena tadi juga sebetulnya materi Bukapus sudah secara umum sudah disampaikan, terutama yang menyangkut dengan kewajiban sertifikasi halal menjelang Oktober 2024, khususnya makanan dan minuman, jasa sembelihan dan hasil sembelihan. Nanti secara rinci teknis pengajuan fasilitasinya seperti apa dan sebagainya, nanti Bu Nia mungkin bisa menyampaikan secara detail dan sekaligus pola penganggarannya, walaupun pada dasarnya sebetulnya kalau pola penganggaran tentu ini domain dari masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu sendiri gitu ya. Namun nanti setelah teralokasikan, nah ini akan dibantu oleh Bu Nia untuk bagaimana caranya untuk bisa bergabung memasuki sistem aplikasi halal dalam kategori fasilitasi sertifikasi halal yang difasilitasi oleh masing-masing provinsi, kabupaten, kota atau dinas-dinas yang lainnya gitu ya, termasuk dari bank-bank dan dari asosiasi dan lain sebagainya seperti itu. Pertama kami sampaikan bahwa makanan dan minuman itu akan terganggu ketika mengajukan sertifikasi halalnya
kalau produk makanan khususnya ya yang berbahan dasar misalkan atau berbahan dari unsur daging ya atau hewan gitu ya. Kalau ya tidak tertelusur daging itu berasal dari mana ya. Kemudian juga dari hulunya apakah sudah dari jasa penyembelihannya apakah itu sudah bersertifikasi atau belum gitu lah. Nah, oleh karena itu di sini kami juga menekankan ataupun memohon kepada Bapak dan Ibu sekalian para pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dinas-dinas nanti bisa juga memfasilitasi sertifikasi halal bagi ya rumah-rumah potong hewan unggas atau tempat-tempat jasa sembelihan lainnya gitu ya untuk bisa mengajukan sertifikasi halal gitu ya. Karena tadi saya sampaikan ketika itu produknya produk makanan yang memang berbahan ada dagingnya, kalau tidak dibeli, tidak diambil dari ujungnya ya rumah potong hewan unggas dan jasa-jasa sembelihan lain yang bersertifikat halal itu akan terkendala. Nah, walaupun pada dasarnya boleh sebetulnya mengambil ya membeli ya daging tersebut dari pasar-pasar. Ini soalnya ada sedikit miss kemarin informasi yang saya dapatkan dari beberapa teman-teman di lapangan gitu ya. Kesannya seolah-olah tidak boleh membeli daging selain dari RPH RPU. Padahal daging yang dijual di pasaran kalau memang itu berasal dari RPH RPU yang sudah bersertifikat halal, ya boleh dibeli gitu oleh jasa pelaku usaha yang memproduksi produk makanan yang berbahan daging misalkan gitu. Jadi tidak harus ke RPH RPU-nya. Jadi kesannya seolah-olah jadi nanti semua pelaku-pelaku usaha yang menjual produk yang apa namanya asal dari daging itu nanti berbondong-bondong ke RPH RPU semua, tidak demikian, tapi RPH apa si penjual di pasarnya itu juga mengambil dari RPH RPU yang sudah bersertifikasi halal. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ini justru kita ngambil dari ujungnya saja, ujungnya RPH RPU, tempat-tempat penyembelihan, jasa-jasa sembelihan itu kita upayakan bisa tersertifikasi terlebih dahulu gitu. Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi pelaku-pelaku usaha, khususnya mikro kecil, ya produk makanan yang tadi berbahan dari daging dan olahannya seperti itu, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian juga kebetulan di dalam pengajuan sertifikasi halal untuk jasa-jasa sembelihan itu kan kami juga mewajibkan untuk adanya ya sumber daya manusia yang memang di situ disiapkan untuk tenaga penyembelih yang memang sudah terlatih, yang sudah paham akan ketentuan syariat penyembelihan, yang sudah paham akan ketentuan yang menyangkut dengan standar-standar penyembelihan. Nah, oleh karena itu eh, kami juga berharap gitu ya nanti tidak hanya memfasilitasi sertifikasi halalnya untuk jenis produk atau jasa sembelihan, tapi juga bisa memfasilitasi menyelenggarakan bekerja sama dengan lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan juru sembelih halal. Itu juga boleh. Dan itu juga kami harapkan bahkan ya seperti ini. Nanti tinggal bekerja sama dengan lembaga-lembaga pelatihan yang sudah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau balai-balai pelatihan balai pelatihan penyembelihan yang ada di dinas-dinas ya peternakan khususnya seperti itu. Nah, oleh karena itu ini mungkin penting sekali ya untuk apa namanya kita bekerja sama dan bisa untuk menggolkan ya 2024 ini wajib sertifikasi halal tadi diungkap atau disinggung oleh Bu Kapus, kita punya target 10 juta produk bersertifikat halal gitu ya. Produk bersertifikat halal, bahkan sebetulnya target tersebut ya intinya semua semua ya makanan, produk makanan, minuman, jasa sembelihan, hasil sembelihan, bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan untuk makanan minuman itu memang sudah diwajibkan mulai teng 18 Oktober 2024 gitu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pelaku-pelaku usaha yang menjual produk makanan, makanan khususnya ya yang berasal dari daging, oleh karena itu
tolong ini juga diperhatikan, dibantu untuk sertifikasi halalnya gitu ya. RPH, RPU, jasa-jasa pemotongan hewan lainnya yang ada di tempat Bapak dan Ibu sekalian kabupaten kota yang ada di situ gitu ya. Sehingga nanti tidak akan kesulitan gitu pelaku usaha produk makanan yang berbahan daging ngambil dari beberapa tempat penjualan yang memang sumbernya dari RPH, RPU yang sudah bersertifikat halal, itu akan lebih mudah. Ya, namun selama ini untuk jasa-jasa pemotongan, sembelihan memang masih menggunakan pola pengajuan sertifikasi halalnya reguler. Nanti sedikit-sedikit agak berbeda ya pendanaannya nanti dengan yang self declare gitu ya. Kalau kemarin kita sempat menyampaikan fasilitasi sertifikasi halal gitu ya, itu dari unsur pihak ketiga ya, dari dinas, dari asosiasi, dari bank-bank, kemudian dari BUMN, kemudian dari instansi pemerintah lainnya gitu ya. Itu kan memang banyak memfasilitasinya dari apa namanya pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme reguler. Nah, oleh karena itu reguler di sini coba tolong nanti juga diperhitungkan, dipertimbangkan dan didapatkan dari jasa-jasa sembelihan juga gitu ya. Tidak hanya sekedar produk jadi ya yang disertifikasi, difasilitasi, tapi juga hulunya tadi terutama untuk memenuhi kebutuhan tadi ya. Karena ini persoalan sebetulnya yang kita temukan di lapangan itu yang masih mentok saat ini belum mengajukan sertifikasi halal rata-rata adalah produk makanan yang memang menggunakan bahan dari daging dan olahannya. Ini banyak sekali gitu ya. Kayak penjual-penjual misalkan bakso gitu ya, terus somai, kemudian apa namanya ya nugget-nugget, walaupun nugget juga sudah banyak juga yang sudah bersertifikat halal. Itu tentu nugget yang diproduksi yang salah satu di antara bahannya daging, misalkan sudah diambil dari rumah potong hewan unggas atau tempat-tempat penjualan ya yang memang sumbernya sudah bersertifikat halal gitu. Nah, oleh karena itu ya sekarang tidak ada lagi persepsi seolah-olah bahwa kalau beli daging itu harus dari RPU dan RPH dan RPU yang sudah bersertifikat halal. Tapi kalau penjual daging yang ada di pasar memang mengambilnya dari RPH, RPU yang sudah bersertifikat halal, itu juga boleh dibelanjai gitu oleh pelaku usaha. Ya, soalnya ada beberapa statement di daerah ataupun mindset orang-orang pelaku usaha, kami kesulitan sekali kok ngambil dagingnya kok harus dari RPH RPU gitu. Padahal tidak sedikit. Kalau saya lihat juga di beberapa pasar tradisional juga ada gitu, apalagi kalau modern. Kalau pasar-pasar modern justru rata-rata hampir sudah daging yang dijual itu sudah bersertifikat halal. Tentunya itu pemotongannya sudah jasa pemotongannya sudah bersertifikat halal. Tapi tidak sedikit juga ya dari pasar-pasar tradisional ya, pasar rakyat itu juga menjual daging yang memang sudah dari tempat yang jasa sembelihan yang sudah bersertifikat halal. Oleh karena, namun kadang-kadang memang mereka tidak melampirkan gitu ya sertifikatnya. Oleh karena itu saya selalu menyampaikan gitu ketika kita melakukan pengawasan ataupun pembinaan gitu ya. Jadi tolong minta kepada sertifikatnya gitu ya untuk apa namanya bisa diinformasikan kepada konsumen baik di pasar, di retail dan lain sebagainya bahwa daging yang kami jual ini memang sudah halal ketertelusurannya gitu ya, dari hulu sampai hilirnya gitu ya. Jadi daging yang sudah dijual ini sudah dijamin akan kehalalannya seperti itu. Mungkin itu ya secara umum yang dapat kami sampaikan gitu ya. Yang penting nanti Bu Nia tolong juga gitu untuk bisa diulang sampaikan lagi termasuk nanti fasilitasi kodenya dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar memfasilitasi dari sisi produk jadinya, tapi juga jasa sembelihan gitu ya, yang ada di kabupaten kota masing-masing tempat Bapak dan Ibu sekalian berdinas untuk dibantu mengajukan sertifikasi halalnya seperti itu. Syukur-syukur kita bina, mungkin dari dinas peternakan di sini juga ada gitu ya, kita bina dan mereka bisa mengajukan secara mandiri gitu ya, karena apa istilahnya ya kami BPJPH pada dasarnya juga sebetulnya
kalau kalau dinyatakan punya kepentingan, ya memang punya kepentingan untuk agar semua produk atau jasa tadi sudah bersertifikat halal. Tapi di sisi lain kadang-kadang ya gitu ya, itu kan di bawah dinas mana gitu ya, sehingga ya kita saling inilah saling bahu membahu, karena tidak sedikit kami pernah juga datang ke di apa sebetulnya di daerah Sumatera Selatan gitu ya, itu juga atas atas binaan dan apa namanya pengawasan dari dinasnya itu sendiri gitu ya, banyak jasa-jasa sembelihan yang memang akhirnya dengan sadar untuk mengajukan sertifikasi halal gitu ya, seperti itu. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Mohon maaf kami tidak menyediakan apa namanya slide materi, tapi materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Kapus dan nanti yang akan disampaikan juga oleh Ibu Nia, saya rasa itu bisa di-share ya, bisa diberikan kepada para peserta yang hadir saat ini untuk bisa kita pelajari dan sekaligus bisa diimplementasikan dalam rangka Oktober 2024 sebagai awal mulai mandatori sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, jasa sembelihan, hasil sembelihan, ya bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong yang terkait dengan makanan dan minuman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Khotibul Umam yang telah menyampaikan informasi mengenai fasilitasi sertifikasi jasa sembelihan. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, mohon izin saya ingatkan untuk peserta Zoom mengisi daftar hadir yang sudah tersedia pada kolom chat Zoom ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada informasi lanjutan mengenai fasilitasi sertifikasi halal yang akan disampaikan oleh Ibu Herniati selaku Ketua Tim Fasilitasi Sertifikasi Halal Terpadu. Kepada Ibu Herniati, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Mia. Mohon izin sudah terdengar jelas ya suara saya. Halo? Terdengar tidak ya? Jelas, Terdengar, Bu. Bu. Terdengar, Jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Iya, jelas. Wah, Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir meluangkan waktu untuk Zoom bersama kami BPJPH di pagi hari ini. Mohon izin kami akan menginformasikan secara detail terkait dengan fasilitasi sertifikasi halal gratis. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kapus selaku Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, memang di BPJPH memiliki salah satu program yaitu untuk melaksanakan fasilitasi sertifikasi halal. Seperti kita tahu bahwa BPJPH memiliki program tersendiri yang berasal dari anggaran APBN, anggaran BPJPH, yaitu program sertifikasi halal gratis atau Sehati. Nah, ini program ini masih tetap berjalan di tahun 2024. Namun kami dalam rangka mandatori halal di tahun 2024, kami butuh dukungan dari banyak pihak gitu ya, baik dari pihak perbankan, dari pihak swasta, dari pihak dinas, kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Jadi memang kami butuh dukungan dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini selaku stakeholder dari BPJPH terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Bisa kami sampaikan bahwa pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal ini bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk jalur reguler dan self-declare. Kalau untuk jalur reguler ini memang aktor yang terkait dengan pelaksanaannya ini melibatkan LPH dan Majelis Ulama Indonesia selaku Komisi Fatwa. Kalau misalnya untuk fasilitasi self-declare ini melibatkan LP3H dan P3H serta Komite Fatwa Produk Halal. Di sini ada rambu-rambunya begitu ya. Bapak dan Ibu apabila memiliki binaan ini memang perlu dimitigasi terlebih dahulu apakah binaan Bapak dan Ibu ini memiliki produk yang bisa disertifikasi dengan jalur reguler atau jalur self-declare. Untuk fasilitasi memang kami fokuskan kepada pelaku usaha dengan skala mikro dan kecil karena memang
pelaku usaha skala mikro dan kecil inilah yang memang perlu dilindungi begitu ya untuk pelaksanaan sertifikasi halalnya. Jadi memang sudah ada amanat di regulasi bahwa pelaku usaha mikro dan kecil ini tidak dikenai biaya alias Rp0. Nah, biaya inilah yang memang nanti akan disupport oleh para fasilitator. Salah satunya adalah dari anggaran APBN, anggaran APBD, dan juga anggaran CSR dari tempat Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian produknya yang bisa disertifikasi kalau untuk reguler ini bisa barang dan juga jasa. Tadi Pak Umam sudah menyampaikan bahwa ada yang disebut jasa penyembelihan begitu ya. Jasa penyembelihan merupakan industri hulu yang memang banyak sekali industri hulu kita yang merupakan pelaku usaha mikro dan kecil yang juga butuh disupport. Jadi untuk bagi Bapak dan Ibu yang memang memiliki dana APBD, CSR dan lain sebagainya, bisa memfasilitasi untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa penyembelihan, namun nanti bisa dikategorikan fasilitasi sertifikasi halal reguler. Terus kemudian jumlah produk yang didaftarkan untuk reguler itu memang tidak kami batasi. Jadi jumlah produk yang akan disertifikasi bisa lebih dari 10 begitu ya. Kalau misalnya untuk self declare produk yang disertifikasi itu hanya berupa produk barang. Jadi untuk jasa penyembelihan tidak bisa dilakukan dengan mekanisme self declare. Kemudian jumlah produknya apabila Bapak dan Ibu memiliki binaan jumlah produk yang harus disertifikasi itu ternyata mereka memproduksi maksimal 10 itu memang bisa dilakukan dengan self declare. Namun kalau misalnya produknya banyak lebih dari 10, maka tidak perlu dipaksakan untuk masuk ke self declare. Jadi bisa dialihkan kepada fasilitasi untuk reguler. Nanti bisa dibantu dengan mitra kami dari LPH yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian bentuk usahanya, bentuk usaha binaan Bapak dan Ibu, kalau misalnya binaan Bapak dan Ibu bergerak di bidang catering, rumah makan, frozen food yang berasal dari daging ayam dan daging sapi, terus kemudian yogurt, kemudian tempat rumah potong hewan atau rumah potong unggas ataupun TPH TPU. Nah ini juga bisa difasilitasi dengan jalur reguler karena memang bentuk-bentuk usaha seperti ini tidak bisa disertifikasi dengan menggunakan jalur sertifikat. Namun kalau misalnya usahanya berupa keripik singkong, kue basah, minuman herbal ya, minuman serai, minuman lemon, terus kemudian kedai yang memang produknya hanya berjumlah 10, pedagang keliling, terus kemudian dia kopi bubuk misalnya, itu bisa dilakukan dengan metode self declare. Jadi berdasarkan evaluasi kami dari BPJPH bahwa ditemukan bahwa banyak sekali pelaku usaha yang sebenarnya bisa masuk ke self declare dengan biaya jauh-jauh lebih murah. Namun Bapak dan Ibu selaku penyandang dana ini mendaftarkan kepada reguler sehingga biaya yang dikeluarkan itu jadi jauh lebih besar. Ini memang kami ingin menginformasikan hal ini supaya ada efisiensi dari biaya yang sudah dibelanjakan gitu ya, dari anggaran APBD Bapak dan Ibu sekalian, juga dari dana CSR Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian pemeriksaan kehalalan produknya, kalau jalur reguler itu melibatkan auditor halal dari LPH kami yang sudah berjumlah 68 LPH yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun kalau misalnya bentuk usahanya seperti keripik singkong dan lain sebagainya, ini juga bisa dibantu oleh pendamping halal kami. Pendamping halal kami juga kami punya 77.000 pendamping halal yang tersebar di Indonesia. Ini juga merupakan mitra kami yang memang bisa langsung melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Bapak dan Ibu di lokasi masing-masing. Kemudian kalau untuk reguler penetapan halalnya ini nanti akan melibatkan Komisi Fatwa MUI. Namun kalau untuk self declare penetapan halalnya dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Jadi memang di regulasi yang terbaru di Undang-Undang 6 2023 memang ini kami membentuk aktor baru untuk membagi beban pekerjaan. Maaf.
Jadi memang dalam rangka mandatori semua seperti kita tahu bahwa negara Indonesia ini memiliki banyak sekali pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi memang perlu ada pengaturan pembagian beban pekerjaan sehingga semua pelaku usaha bisa terlayani dengan baik. Jadi memang kami sudah bagi tugas dan fungsi masing-masing terkait dengan pelaksanaan sertifikasi halal. Nah, kemudian untuk yang reguler, masa layanannya memang jauh lebih lama, yaitu 21 hari kerja, karena memang untuk yang reguler, ini termasuk produk yang dikategorikan tidak sederhana, sehingga para auditor kami, mitra kami, ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan audit. Namun kalau untuk self declare karena produknya sudah dipastikan kehalalannya dan produknya sederhana dan sedikit ya karena jumlah produknya maksimal 10, maka ini bisa dilakukan layanan selama 12 hari kerja. Nah, untuk biaya yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu selaku fasilitator, kalau untuk reguler ini Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan anggaran 650.000 plus per pendaftaran. Nah, 650.000 plus ini Bapak dan Ibu bisa menyetorkan 650.000 dikali banyaknya pelaku usaha yang akan didampingi melalui rekening BLU-nya BPJPH. Namun untuk biaya plus-plusnya yaitu biaya transportasi, akomodasi, dan juga uji lab apabila memang dibutuhkan, ini Bapak dan Ibu bisa langsung membayarkan kepada LPH kami, kepada mitra kami. Jadi biaya plus-plus ini tidak disetorkan kepada BPJPH. Yang disetorkan ke BPJPH hanya 650.000. Nanti BPJPH akan memberikan kembali, akan menyalurkan kembali dana 650.000 itu untuk LPH juga dan juga untuk komisi fatwa. Jadi 650.000 ini terdiri dari untuk membiayai biaya auditor halalnya, untuk honor auditor halal dan juga untuk biaya komisi fatwanya. Jadi 650.000 dana dari Bapak dan Ibu dititipkan ke BPJPH dan nanti setelah selesai pekerjaannya akan kami salurkan kembali kepada mitra kami yaitu auditor, LPH dan juga komisi fatwa. Begitu juga dengan self declare. Jadi Bapak dan Ibu dikenakan biaya 230.000 per pendaftaran atau per pelaku usaha. Nanti dititipkan ke BPJPH, dibayarkan ke BPJPH. Nanti setelah selesai pekerjaannya, dana ini juga akan kami distribusikan kembali ke para pendamping halal kami yang sudah membantu pelaku usaha binaan Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan Komite Fatwa Produk Halal yang sudah melakukan pekerjaan untuk menetapkan kehalalan produk. Jadi anggaran ini memang diperuntukkan untuk memberikan biaya bagi mitra-mitra kami dalam melaksanakan sertifikasi halal. Oke, lanjut. Nah, ini aktornya yang tadi juga sudah diulas oleh Bu Kapus. Jadi memang kami juga membagi aktor dalam proses sertifikasi halal. Jadi sehingga memang tidak tumpang tindih dan juga ada pembagian tugas yang jelas begitu ya. Karena memang mandatori halal ini sangat besar dan melibatkan banyak sekali pelaku usaha. Sehingga kami melakukan pengaturan ini sehingga tidak ada tumpang tindih di lapangan. Dan juga bisa terpetakan pembagian beban ini, mana yang memang pelaku usaha harus didampingi oleh LPH, mana yang harus pelaku usaha didampingi oleh pendamping halal. Oke, lanjut. Ini tadi juga sudah saya sampaikan bahwa di amanat di undang-undang memang tarif layanan buat pelaku usaha mikro dan kecil ini memang dibebankan Rp0. Namun tetap ada biaya yang harus diberikan untuk operasional mitra-mitra kami begitu ya. Sehingga memang dana ini dibebankan oleh setiap fasilitator. Fasilitator ini bisa dari kami BPJPH, kami memiliki program sertifikasi halal gratis atau Sehati, ini memang didanai dari anggaran kami atau juga dari anggaran APBD milik dari Bapak dan Ibu dinas provinsi maupun kabupaten kota serta dari CSR
pihak perusahaan Bapak dan Ibu baik dari swasta maupun BUMN maupun perbankan. Baik, dilanjutkan. Nah, ini adalah alur pendaftarannya. Jadi selama ini kami mendapatkan informasi bahwa banyak juga yang memang sebenarnya para stakeholder ini memang sudah melakukan pelaksanaan pendanaan CSR-nya gitu ya, pendanaan CSR untuk binaan-binaannya. Namun tidak terrecord di BPJPH. Jadi baru sedikit sekali fasilitator yang ikut terlibat dalam mendanai pelaku usaha mikro dan kecil. Karena memang para fasilitator ini tidak mendaftarkan dirinya sebagai fasilitator di aplikasi Si Halal, sehingga kami tidak bisa menginformasikan atau kami tidak bisa memberikan laporan bahwa memang Bapak dan Ibu dari pihak stakeholder ini memang sudah melakukan pendanaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, oleh sebab itu memang kami sampaikan kembali informasi bahwa apabila Bapak dan Ibu memiliki anggaran berupa CSR maupun APBD, bisa mendaftarkan diri sebagai fasilitator. Nah, bagaimana cara mendaftarkannya? Itu bisa melalui akun Si Halal. Jadi semuanya memang all in one di aplikasi kami Si Halal. Bapak dan Ibu bisa membuka ptsp.halal.go.id. Nah, pilihlah type of usernya sebagai fasilitator. Jadi Bapak dan Ibu dari dinas, dari swasta, dari perbankan, dari BUMN, itu bisa membuat akun di Si Halal begitu ya. Sehingga nanti kami bisa mengetahui begitu bahwa memang ternyata Bapak dan Ibu melakukan bakti untuk membantu para pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, di sana nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi entrian data berupa nama fasilitasinya, misalnya fasilitasi dari pihak Bapak, misalnya dari dinas ataupun dari perusahaan begitu ya, di tahun 2024. Ini adalah contoh penulisan nama fasilitasi SH Self Declare Dinas Koperasi Kabupaten Klaten tahun 2023. Jadi memang harus lengkap begitu ya, sehingga kami bisa memitigasi bahwa kode fasilitasi yang dipakai oleh pelaku usaha adalah hasil dari pembiayaan Dinas Koperasi Kabupaten Klaten, misalnya seperti itu. Jadi ini memang merupakan bentuk pendataan bagi kami terkait dengan peran serta dari Bapak dan Ibu sekalian dalam melakukan fasilitasi sertifikasi halal gratis. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mengisi tahun berjalan pada saat melakukan entry fasilitasi. Kalau Bapak dan Ibu mulai di tahun ini, berarti bisa diisi dengan tahun 2024. Nah, kemudian ada pengisian tanggal mulai sama tanggal selesai. Ini maksudnya adalah tanggal pemberlakuan kode fasilitasi yang akan diisi oleh si pelaku usaha nanti, gitu ya. Nah, biasanya pengisian tanggal ini adalah di tahun berjalan gitu ya. Misalnya kalau di hari ini tanggal mulainya dari 11 Januari 2024, tanggal selesainya Bapak dan Ibu bisa melakukan sampai di akhir tahun gitu ya, sampai di 31 Desember 2024. Jadi kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menentukan waktu pelaksanaan pekerjaan dan waktu kode fasilitasi ini bisa berlaku begitu. Nanti kode ini akan diisi oleh pelaku usaha, sehingga nanti pelaku usaha tidak perlu membayar begitu ya, karena kalau tidak dimasukkan kode fasilitasinya maka nanti akan ada invoice yang ditagihkan kepada para pelaku usaha. Kemudian pilih jenis pengajuannya. Bapak dan Ibu bisa memilih pengajuan apakah anggaran Ibu yang ada saat ini untuk anggaran reguler ataupun self declare. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih begitu ya, apakah self declare ataupun reguler. Terus kemudian sumber pembiayaannya bisa sumber pembiayaannya dari APBD, APBN ataupun lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dananya dana CSR, jadi silakan Bapak dan Ibu untuk memilih untuk yang lainnya. Nah, kemudian nanti akan terbit invoice dari kami kepada para fasilitator untuk membayarkan biaya untuk fasilitasi tersebut gitu. Misalnya kalau Bapak dan Ibu mengajukan dana self declare, berarti nanti biayanya tarifnya 230.000 dikali jumlah pelaku usaha yang akan Bapak dan Ibu sekalian fasilitasi. Misalnya ada pelaku usahanya 10 orang, maka
nanti akan terbit invoice senilai 2.300.000. Nah, ini memang harus dibayarkan di awal. Ini menjadi salah satu syarat untuk bisa terbit kode fasilitasi. Nah, nanti setelah sudah dibayarkan, nanti akan kami verifikasi apakah sesuai atau tidak dengan invoice. Kemudian nanti akan terbit kode fasilitasi. Nah, kode fasilitasi ini terdiri atas 8 digit, Bapak dan Ibu, terdiri atas huruf dan angka. Jadi ini adalah kode unik hasil generate dari sistem si halal, sehingga memang antara satu fasilitator dengan fasilitator yang lain pasti kodenya berbeda. Otomatis tidak akan sama, sehingga ini adalah kode unik yang bisa dipakai oleh pelaku usaha binaan Bapak dan Ibu. Baik, dilanjut. Lanjut. Oke, tunggu. Jadi ini saya tambahkan sekali lagi, saya stressing kembali bahwa BPJPH tidak bekerja sendiri. Kami berkantor di Jakarta Timur, di DKI Jakarta. Namun mitra kami, pelaku usaha yang memang terkena kewajiban mandatori halal ini tersebar luas di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, memang kami berkolaborasi dengan para satgas halal di provinsi sampai kabupaten kota untuk melayani Bapak dan Ibu stakeholder untuk melakukan fasilitasi ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi para satgas halal kami, baik di tingkat dinas, baik di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi, untuk koordinasi terkait fasilitasi ini. Ini memang dan nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, kami kira-kira apa namanya akan ke LPH mana gitu ya, akan ke LPH mana atau LP3H mana, nanti satgas kami yang ada di provinsi maupun kabupaten kota akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu ketersediaan atau apa namanya LPH yang ada di lingkungan provinsi Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan LP3H dan P3H yang ada di lingkungan provinsi Bapak dan Ibu. Jadi nanti Satgas Halal lah yang akan menginformasikan mitra-mitra dari BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan atau pendampingan. Jadi apa namanya kami apa namanya meminta dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menyukseskan program mandatori halal yang nantinya dibantu oleh Satgas Halal kami di provinsi. Baik, lanjut. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi memang Satgas Halal Provinsi juga memiliki banyak sekali ketersinggungan ya, ketersinggungan dengan para stakeholder di provinsi. Jadi Satgas Halal di daerah ini memiliki tugas dan fungsi yang kurang lebih sama dengan BPJPH, yaitu berkoordinasi di level provinsi begitu. Jadi bisa berkoordinasi dengan komisi fatwa di daerah, terus kemudian bisa berkoordinasi dengan LPH yang ada di daerah, begitu juga dengan LP3H, terus kemudian dengan Bapak dan Ibu selaku stakeholder dari dinas kabupaten kota maupun provinsi, atau juga dengan BUMN atau BUMD yang ada di provinsi begitu. Jadi memang Satgas Halal merupakan apa namanya entitas yang sangat strategis di provinsi sehingga bisa melayani Bapak dan Ibu sekalian. Baik, lanjut. Nah, ini adalah capaian. Oh ya, ini apa namanya berdasarkan data kami di tahun 2023 bahwa memang untuk fasilitasi safety clear itu nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan sertifikasi halal reguler. Jadi untuk jumlah pendaftaran untuk fasilitasi sertifikasi halal reguler itu ada 11.120. Sedangkan untuk self declare hanya 3.799. Nah, tapi setelah kami evaluasi kembali, ternyata yang didaftarkan untuk fasilitasi halal reguler ini ternyata memang pelaku usaha yang bisa masuk ke dalam kategori self declare sebenarnya. Jadi ini memang apa namanya sayang ya pendanaannya gitu. Kalau misalnya dengan self declare kemungkinannya kan bisa jauh lebih banyak pelaku usaha yang bisa dibantu begitu. Jadi memang kami kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu selaku fasilitator, binaan Bapak dan Ibu ini bisa masuk ke reguler ataupun self declare. Jadi nanti bisa dicek kembali pelaku usahanya ini termasuk ke kategori mana. Oke, lanjut. Nah, ini berdasarkan kuota, ini kami juga apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Bapak dan Ibu selaku fasilitator yang sudah apa namanya melaksanakan fasilitasi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Jadi kalau untuk skala nasional, jadi ada stakeholder, baik BUMN tingkat pusat, terus kemudian kementerian, ini yang memang melakukan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. Nah ini yang paling banyak ya, jadi kuota yang diberikan atau pendanaan yang diberikan baik reguler maupun self-declare totalnya ini adalah sampai 4.297. Jadi ini kami sangat apresiasi sekali kepada Bapak dan Ibu yang sudah melakukan fasilitasi di tahun 2023. Kemudian untuk Provinsi DKI Jakarta, ini juga merupakan provinsi tertinggi yang memberikan pendanaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ini sebanyak 3.095 untuk kuota pelaku usaha yang dibiayai. Yang kedua ada dari Provinsi Jawa Barat, ini ada 1.958. Kemudian ada Provinsi Jawa Timur, ada 1.575. Ada Jogja, ada 1.219 kuota. Jawa Tengah 936 sampai Kalimantan Barat yang paling masih sedikit ya, ada 2. Kami apresiasi sekali kepada para stakeholder yang memang sudah melakukan fasilitasi di tahun 2023. Nah, kalau dilihat dari tipe dari jenis fasilitatornya, ini memang yang paling mengungguli adalah dari pihak Pemda. Dari dinas, kabupaten, kota maupun provinsi, ini ada 108 Pemda yang tersebar di seluruh Indonesia yang sudah aktif melakukan fasilitasi. Kemudian ada BUMN, ada 15 BUMN yang tercatat di Sihalal yang memang sudah melakukan fasilitasi di tahun 2023. Kemudian ada kementerian lembaga, ada 14 kementerian lembaga yang sudah melakukan fasilitasi, dan juga ada perbankan, ada 9 yang sudah melakukan fasilitasi, pihak swasta ada 6, dan ada ormas, ada 8 ormas, dan juga ada perguruan tinggi. Jadi kami sekali lagi mengapresiasi Bapak dan Ibu untuk turut serta melakukan fasilitasi sertifikasi halal gratis. Oke, dilanjut. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa tercatat di tahun 2023 ini memang untuk provinsi memang masih hanya 21 provinsi. Jadi kami harapkan di tahun 2024 ini semua provinsi bisa ikut terlibat untuk melakukan fasilitasi karena memang mandatori sudah di depan mata. Jadi pelaku usaha di setiap wilayah ini mudah-mudahan bisa terbantu untuk dapat sertifikat halal gratis. Baik, dilanjut. Nah ini kami informasikan sedikit ini untuk level nasional. Jadi memang kami apresiasi sekali terhadap PPIH ya dari Kementerian Perindustrian yang sudah memberikan kuota sebanyak 2.000 kuota di tahun 2023. Terima kasih Bapak dan Ibu dari PPIH Kementerian Perindustrian yang sudah mendanai fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian ada juga dari Bank BCA ya, Bank BCA juga alhamdulillah sudah melakukan fasilitasi sertifikasi halal gratis tahun 2023 untuk 1.000 kuota. Ini merupakan apresiasi yang tinggi-tingginya bagi para stakeholder. Kemudian ada juga dari BUMN Telkom, ini juga melakukan fasilitasi 248. Jadi ini memang dari skala nasional ada 4.293 yang memang sudah melakukan fasilitasi. Jadi kami terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah ini untuk DKI Jakarta, selain dari suku dinas perindustrian dan perdagangan atau PPK UKM, ini memang Dinas PPK UKM Provinsi DKI Jakarta ini memang rutin ya setiap tahun melakukan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ini kami juga apresiasi sekali kepada PPK UKM DKI Jakarta yang setiap tahun konsisten untuk melakukan fasilitasi dan memang merupakan provinsi terbanyak ya yang menyisihkan anggaran APBD-nya untuk fasilitasi sertifikasi halal gratis. Selain itu, ini juga ada PT Biro Klasifikasi Indonesia yang domisilinya di DKI. Ini juga ada fasilitasi 10 pelaku usaha dan juga ormas syarikat Islam yang juga melakukan fasilitasi sertifikasi halal gratis. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Baik, lanjut. Nah, ini adalah provinsi kedua yang memang tertinggi dalam kontribusi terhadap fasilitasi sertifikasi halal gratis.
Ini ada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Ini ada kuota 430. Kami sangat apresiasi Bapak dan Ibu dari Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Barat yang sudah memberikan kuota pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sebanyak 430. Terus kemudian ada Dinas Perindustrian Kabupaten Bandung dan juga Kota Bandung. Ini juga ada 200 ya kuotanya. Dan juga ada dari PT Bio Farma selaku BUMN. Ini juga ada fasilitasi di tahun 2023. Kami apresiasi sekali kepada BUMD dari Bio Farma. Terus kemudian ini totalnya untuk Provinsi Jawa Barat ini kuotanya ada 1.958. Lanjut. Nah, ini juga terbesar ketiga, provinsi terbanyak ya, tiga terbesar. Ini ada 34 fasilitator di Jawa Timur. Jadi walaupun di Jawa Timur merupakan peringkat ketiga terbesar pemberian kuota, namun peran serta dari setiap dinas itu sangat-sangat signifikan dan banyak gitu ya, dari berbagai provinsi, dari berbagai wilayah, kabupaten kota di wilayah Jawa Timur ini sudah melakukan kontribusi untuk melakukan fasilitasi. Jadi Jawa Timur ini merupakan fasilitator terbanyak. Jadi walaupun kuotanya tidak sebanyak DKI, namun yang ikut serta ini sangat banyak gitu ya. Jadi sampai 34 fasilitator yang ikut untuk memfasilitasi pelaku usaha di wilayah Jawa Timur. Jadi ini ada 1.575. Nah ini selanjutnya Bapak dan Ibu ada Jogja, ada Jawa Tengah, terus kemudian ada Sulawesi Selatan, ada Kepulauan Bangka Belitung, ada Sumatera Utara, ada Nusa Tenggara Timur, ada Papua Barat Daya. Ini juga kami apresiasi kepada Dinas Disperindak Kabupaten Sorong yang sudah melakukan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada pelaku usaha UMK. Kami apresiasi sekali Pak, sebagai provinsi baru sudah melakukan fasilitasi. Terus kemudian ada Provinsi Banten, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat. Kemudian ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Gorontalo, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Jadi memang untuk Bapak dan Ibu dari provinsi yang memang belum disebutkan, mudah-mudahan di tahun ini bisa melakukan penganggaran, karena memang tahun kemarin itu Permendagri sudah terbit ya, Permendagri nomor 15 tahun 2023. Jadi alhamdulillah kami sudah disupport oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal pelaksanaan pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi di sini Kemendagri telah menetapkan Permendagri nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD yang diatur dalam bab hal khusus gitu ya. Jadi kalau ini mohon maaf kami awam dari BPJPH, yang kami tangkap adalah ini adalah termasuk kebijakan tematik ya. Kebijakan tematik untuk melakukan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi ini sudah diamanatkan dari Kementerian Dalam Negeri agar bisa mensupport pelaku usaha di wilayah Bapak dan Ibu untuk menyongsong mandatori halal di tahun 2024. Dilanjut. Nah ini dukungan pendanaan program sertifikasi halal ini kami remind kembali kepada Bapak dan Ibu, khususnya bagi stakeholder kami di dinas, provinsi maupun kabupaten kota, yaitu bahwa program sertifikasi halal merupakan program prioritas dan masuk dalam kategori kebutuhan mendesak. Maka pemerintah daerah agar segera mengalokasikan anggaran fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM tersebut dalam APBD tahun 2024. Apabila belum tersedia atau belum cukup tersedia anggarannya, dapat disediakan melalui pergeseran anggaran dan ditampung dalam perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2024 mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai ketentuan undang-undangan. Ini kami kutip dari materi Kementerian Dalam Negeri yang memang kemarin kami sudah melakukan pertemuan secara nasional dengan Kementerian Dalam Negeri di Makassar begitu. Jadi memang ini merupakan amanat dari Kementerian Dalam Negeri dan juga bentuk support untuk menyukseskan program prioritas pemerintah begitu ya untuk memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Oke, dilanjut.
Nah, ini apa namanya sub kegiatan ya. Ini saya juga awam nih Bapak Ibu, mohon maaf kalau misalnya memang ada salah menyampaikan informasi bahwa ini yang memang sudah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pelaksanaan apa namanya pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal. Jadi nanti pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal bisa dimasukkan ke dalam sub kegiatan pelaksanaan pengawasan jaringan produk halal di level provinsi maupun di level kabupaten kota. Nanti bisa diinformasikan atau dicantumkan rinciannya harga tarif yaitu 650.000 dan juga harga 230.000 tergantung dari Bapak dan Ibu mau melakukan fasilitasi dengan mekanisme yang mana. Nah, memang kalau 650.000 itu untuk reguler itu memang belum biaya all in ya. Kalau self declare ini memang sudah all in 230.000. Nah, kalau untuk biaya reguler memang biayanya 650.000 plus plus. Jadi tidak bulat 650.000 yang bisa dianggarkan di apa namanya APBD Bapak dan Ibu sekalian, melainkan ada biaya-biaya lain. Nah, untuk biaya-biaya lain ini memang tergantung dari LPH Bapak dan Ibu, LPH yang akan bekerja sama dengan Bapak dan Ibu. Kalau misalnya memang anggarannya besar, bisa sampai apa namanya 2 miliar misalnya gitu ya. Nah, ini biasanya ada mekanisme lelang begitu. Jadi para LPH ini akan memberikan penawaran harga kepada Bapak dan Ibu kepada dinas apa namanya untuk sebagai bahan acuan Bapak dan Ibu untuk memilih LPH tersebut begitu. Jadi memang kami sengaja tidak apa namanya tidak memberikan harga yang flat seperti self declare ya, karena memang apa namanya ini adalah untuk sebagai bentuk persaingan usaha dari setiap LPH itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu bisa menentukan masing-masing LPH mana yang dianggap paling efektif dan efisien untuk membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan fasilitasi sertifikasi halal gratis. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, atas informasi yang kami sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bumi. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Hermiati yang telah menyampaikan informasi yang sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini ada sesi tanya jawab. Silahkan langsung di raise hand saja. Ini udah ada ya Pak ya. Bapak Nanang Fahru Rozi dari Palangkaraya. Silahkan Bapak. Ya. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Putus suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nanang Fahru Rozi. Ini ada 3 pertanyaan ya Pak ya. 2 pertanyaan. Yang pertama ini ya masukan untuk
kami gitu ya Pak ya. Silahkan kepada Ibu Nia ya untuk bantu menjawab pertanyaan dari Bapak Nanang Fatum Rozi. Terima kasih Bu Mia. Mohon izin Bapak Nanang, salam kenal. Untuk apa namanya masa terbit sertifikat halal memang itu tercantum 21 hari kerja. Namun 21 hari kerja itu adalah masa ideal, Pak. Begitu juga dengan sertifikat 12 hari kerja adalah masa ideal pada saat tidak ada apa namanya pengembalian dokumen dari kami. Pak, maksudnya tidak ada kesalahan ya, kesalahan dalam apa namanya penginputan dokumen dan lain sebagainya. Kemudian pada saat dilakukan audit juga apa namanya tidak ada perbaikan dari catatan audit dan juga tidak ada catatan perbaikan dari Komisi Fatwa. Jadi 21 hari ini dianggap adalah waktu ideal yang memang kami tetapkan apabila memang tidak ada kendala. Nah, apa namanya ini untuk sebagai informasi Pak, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya atas layanan kami. Nah, untuk follow up hal ini kemungkinan kami butuh nomor daftar tersebut karena kami harus mencari tahu gitu ya. Ini ada di mana apa namanya dia berhentinya di mana gitu ya. Karena kan kemarin informasi sejak bulan 10 ya Pak. Nah, ini apa namanya? Ini berhentinya di status apa? Nanti mungkin bisa kami follow apa? Nanti mungkin bisa disampaikan di chat. Nanti akan kami coba cari tahu ini ada di mana pendaftaran ini ada di status apa? Karena memang pelaksanaan sertifikasi halal ini memang melibatkan banyak sekali stakeholder seperti LPH, LP3H, dan Komisi Fatwa maupun Komite Fatwa. Jadi memang kami perlu nge-tracking dulu begitu Pak. Untuk pelatihan LPK dan juga RPH, Bu Mia mungkin bisa dijawab oleh Pak Khotibul Umam ya dari Pusat Pembinaan dan Pengawasan dan juga tim fasilitasi penyembelihan halal. Baik, terima kasih banyak Ibu Nia. Untuk Bapak Nano cukup jelas ya Pak ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan Lampu, lagi yang lampu Mbak. dijawab oleh Bapak Khotibul Iya, kira-kira gambaran secara Mungkin umum bisa seperti apa gitu Pak dijawab. Madisi? Mungkin ini kan beberapa ada pembahasan ya termasuk dengan Menko Ekon. Pada dasarnya Menko Ekon juga ya pengennya sih ya kita gitu loh. Kayaknya lagi Zoom tuh Pak Umam. Halo, Pak Umam. Pak Umam, mohon izin boleh bantu menjawab. Baik, Bapak Nanang, nanti mungkin kita tampung terlebih dahulu ya Pak ya. Kemungkinan Bapak Umam lagi ada Zoom lain mungkin ya. Jadi nanti kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Boleh di raise hand kepada Ibu Medika, silakan Ibu. Halo, Terdengar? belum jelas Ibu. Halo, Ya, silakan Ibu. saya dari Abaku. Saya ingin bertanya tentang LPH untuk luar negeri. Apakah untuk negara Eropa sudah ada perkembangan untuk kerjasama dengan BPJPH? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya apabila nantinya pada Oktober 2024 ini kami masih dalam pengajuan sertifikat halal, apakah akan dikenakan sanksi atau kami tetap masih bisa berjualan sambil melakukan pengurusan sertifikat halal? Terima kasih. Boleh untuk Ibu Nia menanggapi pertanyaan dari Ibu Medika?
Baik, terima kasih Bu. Memang saat ini sudah banyak sekali yang melakukan pengajuan apa namanya proses akreditasi ya dari lembaga halal luar negeri kepada BPJPH. Namun untuk saat ini yang sudah kami akui ada 9 yang sudah bekerja sama dengan kami yang sudah terbit sertifikat akreditasinya itu dari negara Korea Selatan, dari Amerika Serikat, dari Taiwan, dari New Zealand, Chile, dan juga Thailand. Jadi memang apa namanya untuk negara Eropa memang masih kami proses untuk proses pengakuan apa sertifikat halal dalam hal akreditasi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sampaikan bahwa memang sedang proses begitu ya, memang kami tidak serta-merta menjatuhkan sanksi apa namanya penarikan barang dari peredaran. Jadi memang kami ada mekanisme tahapan ya untuk penjatuhan sanksi tersebut. Nah, salah satu yang pertama adalah kami memberikan teguran. Nah, pada saat informasi teguran tersebut, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan bahwa sedang melalui proses sertifikasi. Jadi tidak perlu khawatir juga apa namanya terkait dengan penjatuhan sanksi ini. Yang pasti adalah kami apa melakukan pemberian informasi dan himbauan bagi para pelaku usaha untuk segera melakukan sertifikasi halal sebelum jatuh di tanggal 18 Oktober 2024. Begitu Bu Medika. Baik, Ibu, terima kasih untuk Baik, terima kasih Ibu Nia. Ibu Medika cukup jelas ya Bu ya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Lampung, Bu? Dari Lampung? Ya Bapak, silahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Siti Aminah, Bu Khotibul Umam, sama Bu Nia Herniati yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kadis saya, Pak Bobi Irawan, karena beliau ingin sekali ikut secara langsung, Bu. Ada agenda dari Pak Gubernur yang nggak bisa ditinggal, sehingga beliau mewakilkan saya sebagai Kabid Ekonomi Kreatif. Ada yang pertama bukan pertanyaan, Bu Moderator. Alhamdulillah dari Mei 2023 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada kunjungan dari Kementerian Agama Kanwil yang menyampaikan bahwa ada fasilitasi tentang apa namanya untuk mendapatkan label halal. Nah, langsung kami tidak lanjuti karena memang di Dinas Pariwisata sudah ada grup kami di UMKM-nya Ibu Nia. Kami tindak lanjuti dan alhamdulillah luar biasa tanggapan dari pelaku UMKM ini sehingga mungkin lebih dari 100 mungkin yang daftar pada saat itu dan sudah diproses. Dan alhamdulillah gratis Bu. Saya juga nggak tahu ini dananya dari mana, apakah dari Kementerian Agama atau seperti apa nggak ngerti juga saya karena saya juga termasuk baru di sini. Nah, kemudian yang pertanyaan yang pertama untuk jaminan Bu. Ini kadang-kadang di masyarakat ini kadang-kadang kan masih bertanya-tanya juga jaminan label halal ini kan karena bukan apa-apa boleh-boleh saja mungkin kalau kita di RPH motongnya segala macam kan tapi kadang-kadang kalau sudah di industri kadang-kadang kita menimbulkan kecurigaan pertanyaan gitu apakah mereka secara islami baca bismillah atau tidak nggak ngerti juga kita kadang-kadang kan potong masuk seperti itu kan. Nah, seperti apa jaminan halal ini bahwa yang kita makan keseharian ini kita nggak mungkin nanya Bu di pasar ini halal nggak? Kan nggak mungkin kan? Nah, silakan aja mungkin kata penjualnya ini Bapak cari yang lain aja, mungkin seperti itu. Nah, kemudian ini kaitannya juga dengan pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2 ini. Oke, mungkin pertama kali pada saat mereka melakukan pemotongan atau melakukan proses itu kita ada tim mungkin ya tim dari BPJPH yang mengawasi atau yang melegalisasi tapi apakah kita ada pengawasan monitoring selanjutnya boleh hari ini dia halal tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa aja dia berubah bisa aja daging yang tadinya memang dipotong secara islami kemudian besoknya bisa aja
memang binatang yang sudah mati kemudian dimasukin juga, ya mohon maaf ini hanya praduga-praduga yang mudah-mudahan tidak ada kebenarannya gitu di lapangan. Nah, kira-kira kita ada nggak skala monitoringnya tersebut, pengawasan tersebut, ada nggak kira-kira, Bu? Kalau memang ada, ini skalanya berapa? Berapa lama? Kita mengecek kembali ke apa namanya produsen itu untuk memastikan bahwa produk yang dia produksi itu masih tetap halal. Nah, mungkin itu, Bu. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Tapi Baik, terima kasih Bu Mia. Makasih Pak Kabit, salam kenal Pak. Apa namanya? Mohon maaf, apa namanya terkait dengan pertanyaan tadi ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Kalau misalnya Bapak sudah koordinasi dengan Satgas Halal kami di Provinsi Lampung, betul Pak, di tahun 2023 memang untuk pelaku usaha yang binaan Bapak itu dapat sertifikasi halal gratis itu melalui program Sehati dari kami, dari Kementerian Agama, dari BPJPH, ini dengan menggunakan self declare, itu menggunakan dana APBN, dana Kementerian Agama. Di tahun ini masih ada Pak, kami tetap apa namanya melakukan penganggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal gratis, self declare untuk yang apa namanya 230.000 gitu ya, yang apa namanya tidak berbayar begitu. Nah, apa namanya terkait dengan jaminan halal, Pak. Jadi memang untuk proses penyelenggaraan jaminan produk halal memang kami punya standar namanya jaminan produk halal. Ini adalah standar yang memang harus diikuti oleh semua pihak, terlebih lagi dengan si pelaku usaha. Nah, bagaimana cara menjaganya standar ini? Jadi memang kami berlapis, Pak. Jadi yang pertama itu pelaku usaha harus punya auditor internal atau yang dinamakan penyelia halal. Penyelia halal ini harus memastikan bahwa si pelaku usaha itu memproduksi produk sesuai dengan standar halal yang sudah kami tetapkan. Ini yang pertama. Penyelia halal itu melekat di pelaku usaha. Jadi penyelia halal lah yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal selama si pelaku usaha itu melakukan produksi gitu ya. Apakah memang si yang tadi Bapak bilang ayamnya dagingnya itu memang sudah disembelih secara halal atau tidak, itu yang memang harus memastikan adalah penyelia halal. Itu layer pertama, Pak. Yang kedua, setelah apa namanya sudah dipastikan oleh penyelia halal, itu harus diuji lagi oleh pemeriksa kami, baik dari auditor halal maupun pendamping halal. Kalau auditor halal ini di bawah LPH, kalau pendamping halal di bawah LP3H. Tergantung dari mekanisme pendaftaran sertifikasinya. Apakah dia reguler atau self-declare. Ini akan dicek lagi oleh para pemeriksa kami. Setelah sudah terbit sertifikat, ini tidak juga lepas atau selesai ya Pak, karena memang ini ada tahapan ketiga yaitu tahapan pengawasan. Nah, pengawasan ini kami punya aktor lagi Pak, namanya pengawas JPH. Nah, ini merupakan jabatan fungsional yang memang sedang apa namanya kami proses untuk apa namanya pembentukannya. Jadi ini para Satgas Halal kami juga merupakan pengawas JPH juga. Jadi apa insya Allah terjaminannya ini mudah-mudahan cukup untuk menjamin bahwa sertifikat halal yang sudah diterima itu sesuai dengan standarnya. Begitu Pak. Nah terus bagaimana dengan pengawasannya? Pengawasan ini memang ada yang namanya pengawasan sewaktu-waktu dan juga ada pengawasan rutin. Pengawasan ini dilakukan untuk pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal, yaitu pengawasan rutin setahun 2 kali dan atau pengawasan sewaktu-waktu Pak. Jadi kami juga bisa melakukan sidak. Nah terkait dengan pengawasan mungkin ini nanti bisa ada informasi tambahan atau informasi lebih jelas dari Pak Khotibul Umam. Kalau misalnya memang beliau sudah selesai Zoom mungkin ya Bu Mia. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan sedikit terkait dengan pengawasan Pak. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi ya Bapak dari apa dari DIS Parekraf karena memang di Lampung juga banyak wisata halalnya ya Pak. Banyak wisata halal dan juga banyak pelaku usaha yang berada di sekitaran wisata halal. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa bersertifikat halal. Makasih Bapak. Terima kasih Bu. Ya. Baik, mungkin Bu Mia terpental ya. Baik Bu Hayatun dipersilakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara ya? Ada suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam. Terima kasih Bu. Jadi kita ini kebetulan dari Aceh Bu, bergerak dalam industri AMDK. Kalau masalah sertifikat halal kita tuh udah lama kita udah punya sertifikat halal. Waktu sebelum diwajibkan tuh kita udah ada. Dan pun sekarang karena udah diwajibkan memang kita sedang berjalan Bu, masih aktif kita sertifikat kita itu sampai berakhirnya di tahun 2025 nanti. Jadi yang mau saya tanyakan Bu, ini kan sertifikat halal kita ini kan dari daerah Bu, dari Aceh sertifikat halalnya. Apakah kita karena udah ada yang sifatnya itu nasional, apakah yang dari daerah ini pas waktu kita memperpanjangkan nanti, apakah kita harus migrasi, harus pindah ke nasionalnya, ataupun memang kalau untuk Aceh itu punya regulasi khusus Bu? Jadi nanti kami pas tahun 2025 nanti pas waktu memperpanjangkan, jadi kami udah tahu nih kemana arahnya, apakah melanjutkan yang di Acehnya punya daerah atau punya nasionalnya. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hayatun atas informasinya. Selamat Bu sudah dapat sertifikat halal ya untuk AMDK. Memang Bu, sejak tahun 2019 BPJPH berdiri di bawah pemerintah. Jadi memang sertifikat halal sekarang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu hanya bersifat tunggal, yaitu dari BPJPH dengan logo Garuda. Jadi kalau misalnya ada sertifikat halal yang tidak berbentuk dengan logo Garuda, itu bukan lagi berstatus sertifikat halal, melainkan hanya ketetapan halal. Begitu juga yang sempat diterbitkan oleh MUI ya, logo MUI itu sekarang itu statusnya adalah ketetapan halal. Begitu juga dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh MPU. Ini adalah merupakan ketetapan halal, bukan sertifikat halal. Nah, kalau misalnya memang nanti Ibu mau melakukan perpanjangan, memang bisa mendaftar ke Si Halal Bu. Ke Si Halal nanti untuk mendapatkan sertifikat halal yang baru begitu ya. Karena kan yang kemarin ini sertifikat halal yang dikonversi menjadi ketetapan halal gitu ya. Sekarang ini sertifikat halal berlaku tunggal yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan logo Garuda. Jadi nanti Ibu bisa melakukan pendaftaran di aplikasi kami ptsp.halal.go.id. Kemudian kalau AMDK itu memang jalurnya jalur reguler. Nah, nanti di sana itu memang kami LPH di Aceh memang belum begitu banyak Ibu. Nanti bisa dikoordinasikan kepada Satgas Halal kami untuk membantu melakukan audit ya. Nanti setelah itu akan ditetapkan oleh MPU, tetap penetapan kehalalan produknya oleh MPU. Kalau di luar Aceh ini ada MUI provinsi ya, tapi kalau di Aceh namanya MPU. Nanti setelah itu baru terbit sertifikat halal Bu. Nah, sertifikat halal yang diterbitkan oleh pemerintah itu berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan bahan. Jadi tidak ada masa berlakunya. Begitu Bu Hayatun. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada dari RPH Kota Tebing Tinggi ya. Silahkan Bapak Ibu. RPH Kota Tebing Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Rumah Potong Hewan Kota Tebing Tinggi, Bu, ingin bertanya. Iya, di mana kami RPH Kota Tebing Tinggi juga harus melakukan sertifikat halal untuk rumah potong. Nah, di mana salah satu syaratnya itu adalah adanya tim penyelia halal ya, Bu. Nah, di situ juga kami sudah pernah bertanya langsung kepada Satgas Halal di Provinsi Sumatera Utara, bahwasanya untuk mengikuti pelatihan penyelia halal ini, katanya itu diadakannya hanya ada di Jakarta, Bu, gitu. Dan itu tergantung kuota. Nah, itu maksud saya, apakah ada kemudahan bagi kami yang di daerah ini untuk bisa mengikuti
pelatihan penyeliah halal ini Bu, karena mengingat batas waktu yang sudah terkejar ini Bu, gitu loh. Itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk Ibu Nia, boleh ganti. Ya, mungkin untuk pelatihan penyelia halal, Pak Umam mungkin bisa menjawab ya. Boleh. Pak Umamnya mungkin lagi masih Zoom ya. Baik Ibu, sedikit saya informasikan apa namanya. Jadi terkait dengan pelatihan penyelia, memang betul Bu, lembaga pelatihannya ada di Jakarta. Namun setahu saya ini bisa pelatihannya via online Bu. Jadi ini pelatihan lembaga pelatihannya bisa melayani calon-calon penyelia halal dari seluruh Indonesia. Nanti untuk lembaga pelatihannya, kontaknya di mana dan lain sebagainya, ini mungkin bisa ada di website kami atau juga bisa menghubungi Satgas Halal kami, Bu. Begitu. Jadi memang tidak perlu datang ke Jakarta untuk melakukan pelatihan. Mohon maaf Bu, itu berbayar ya berarti Bu? Tetap berbayar ya? Iya, berbayar. Jadi memang dinas ini memang bisa melakukan fasilitasi untuk sertifikat halalnya dan juga bisa fasilitasi untuk pelatihan penyeliahnya sebenarnya begitu. Jadi banyak sekali model-model fasilitasi gitu ya. Karena selama ini kan memang banyak model fasilitasi itu hanya untuk sertifikat halalnya. Nah, tapi untuk fasilitasi bisa juga untuk fasilitasi pelatihannya begitu, Bu. Jadi ini dikembalikan kepada Bapak dan Ibu penganggarannya apakah bisa dilakukan untuk dua hal tersebut atau memang hanya sertifikat begitu. Baik, terima kasih Bu. Kita sudah membantu menjawab ya Ibu. Ini selanjutnya ada dari Satgas JPH Gorontalo. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Nia? Ya, Bu, Pak. sedikit pertanyaan aja nih, sehubungan dengan kebijakan untuk pengajuan self declare untuk yang kedai makanan. Karena di lapangan itu kita banyak menemukan ya agak susah, dia pelaku usaha kecil. Ya misalnya jual makanan cuman kayak sejenis gerobak kecil, tapi menunya itu lebih dari 10, Bu. Nah, itu yang jadi terkendala itu. Kira-kira apa ada kebijakan terbaru untuk yang khusus untuk kedai makanan sama kedai minuman, karena ada kan yang jual-jualan yang di food court itu biasa ada kedai minumannya banyak variannya. Nah, itu jadi masalah juga, Bu. Berikut tentang aturan kebijakan baru untuk yang pengajuan RPH, Bu. Kita kemarin ada beberapa pelaku usaha RPH, baik yang RPH, RPU yang mau mengurus, cuman karena ada kebijakan terbaru masalah kewajiban untuk juru sembelihnya harus menyertakan sertifikat juru sembelih halal atau sertifikat SKKNI. Nah, itu agak susah karena di Gorontalo belum ada lembaga pelatihan untuk yang bisa menerbitkan SKKNI dan juga untuk juru sembelih halal. Kalau juru sembelih halal setahu saya agak besar biayanya. Nah, untuk yang SKKNI itu saya belum tahu bagaimana itu yang modelnya karena belum ada juga lembaga yang di Gorontalo khusus yang bisa menerbitkan itu, Bu. Kira-kira gimana, Bu, untuk yang pelaku usaha mikro kecil untuk yang RPH-nya? Kira-kira apa sudah ada kebijakan terbaru, apa bisa seperti yang sebelumnya atau bagaimana? Terima kasih atas waktunya. Sultan, Bu, dari Sulawesi Tengah. Sebentar ya Ibu ya. Ini selanjutnya akan ada giliran untuk bertanya kepada Ibu Nia untuk
Baik, terima kasih Pak Andri. Jadi Pak Rio, Andri Yono. Iya Pak Rio. Jadi apa namanya terkait dengan kebijakan kedai makanan dan minuman ini kita masih sama Pak menggunakan regulasi yang sama seperti tahun 2023 untuk self declare. Jadi kedai makanan ini tetap diperbolehkan, seperti pedagang keliling tetap diperbolehkan, namun memang kami punya batasan hanya untuk 10 varian atau 10 produk ya. Ini memang asal mulanya kenapa kami membatasi hal ini karena memang ini kami perlu melihat beban kerja dari si pendamping PPH. Karena kalau misalnya lebih dari 10 produk, otomatis juga lebih banyak yang ada ya di dalam produk. Memang kami tidak memberikan batasan lebih jauh selain 10 produk, yaitu untuk sebenarnya untuk memperingan pekerjaannya pendamping PPH. Nah, bagaimana jika memang dia lebih dari 10 produk gitu ya? Apakah tetap dipaksakan ke dalam self declare? Ini juga yang menjadi evaluasi kami. Jadi kalau misalnya memang dia ada lebih dari 10 produknya, terus kemudian declare yang hanya 10, misalnya kan berarti tidak tersertifikasi ya Pak ya. Nah ini sebenarnya menjadi kerugian bagi si pelaku usaha itu sendiri gitu. Kita kan sebenarnya semangatnya adalah semangat membantu pelaku usaha ya. Kalau misalnya nanti produknya ada yang ini nanti dia malah jadi kena sanksi Pak ke depannya. Bu, ada suara mengganggu Bu, jadi nggak kedengaran ini, tolong dimatikan. Oke, baik. Sudah jelas ya. Iya Pak, jadi jadi memang asal muasalnya kenapa memang kami hanya membatasi 10 karena memang untuk melihat beban kerja dari pendamping PPH itu sendiri. Jadi kalau misalnya lebih dari 10 khawatirnya nanti pendamping PPH overload ya pekerjaannya gitu. Karena memang ini prosesnya sederhana dan juga kami perlu membagi beban pekerjaan kepada stakeholder kami yang lain yaitu LPH. Jadi jangan sampai semuanya dikerjakan oleh LP3H, LPH tidak ada pekerjaannya gitu. Karena memang sekarang ini LPH sudah ada 68. Ini memang sudah kami bangun dan kami kembangkan, jangan sampai mereka jadi kehilangan pekerjaan gara-gara semuanya di-take over oleh LP3H. Jadi kami sebagai DPJPH memiliki kewajiban untuk berlaku adil kepada semua stakeholder kami. Nah, itu yang pertama, Pak. Nah, terus kemudian kalau misalnya memang ternyata dipaksakan pelaku usaha tersebut untuk tetap masuk ke dalam self declare yang jumlahnya hanya 10, sedangkan produk lain tidak tersertifikasi, nanti malah sertifikat halal yang sudah dia punya itu nanti akan dicabut, Pak, oleh para pengawas halal kami karena tidak sesuai dengan kondisi. Gitu. Jadi memang baiknya cita-cita kita, semangat kita bersama adalah untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi baiknya tidak perlu dipaksakan. Kalau misalnya memang mereka tidak sesuai dengan ketentuan self declare, Satgas Halal ini bisa menginformasikan kepada LPH yang ada di sekitarnya untuk menggarap si pelaku usaha ini untuk dapat sertifikat halal gratis. Dan kami percaya dan yakin di tahun 2024 jauh-jauh lebih banyak dinas maupun stakeholder yang akan bergerak untuk melakukan fasilitasi juga seperti BPJPH. Karena memang kita harapkan ini Bu Pemda bisa membantu kalau dia mungkin ya. Ya, betul. Karena memang sekarang alhamdulillah sudah ada kebijakan dari Kemendagri yang memang sudah punya rumah untuk penganggarannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kami harapkan dukungan dari setiap dinas untuk bisa memfasilitasi. Begitu, Pak. Amin. Baik, terima kasih. Yang RPH-nya Bu? Oh iya, terkait dengan RPH itu memang syarat pendaftaran itu memang masih belum berubah Pak. Itu masih sesuai dengan ketentuan kita bahwa memang syaratnya harus punya sertifikat pelatihan atau kompetensi. Nah untuk detailnya memang saya tidak bisa menjawab lebih jauh Pak karena ini sudah ada pihak yang berwenang untuk menjelaskan secara detail. Nanti mungkin akan kami tampung pertanyaan Bapak, nanti insya Allah akan kami jawab dari tim fasilitasi jasa penyelidikan. Gitu Pak Rio. Terima kasih Bu Nia, terima kasih Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sulawesi Tengah, Ibu Ria Swanta, silakan Ibu.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin menginformasikan bahwa untuk jasa penyembelihan ya untuk unit usaha yang masuk dalam untuk mendapatkan sertifikasi halal ini adalah salah satunya unit usaha RPH ya, rumah potong hewan. Yang ingin kami informasikan bahwa kepada Bapak Ibu untuk di Provinsi Sulawesi Tengah, RPH yang ditangani oleh pemerintah daerah itu untuk kami ini mau juga mengajukan sertifikat halal. Tetapi ada syarat-syarat teknis yaitu harus unit usaha itu mempunyai sertifikat nomor kontrol veteriner. Yang saat ini karena batas mandatori halal itu 17 Oktober 2024 sehingga banyak usaha-usaha seperti rumah potong hewan ruminansia, rumah potong unggas itu banyak yang mengajukan permohonan untuk dilakukan audit untuk penerbitan sertifikat NKV nomor kontrol veteriner. Namun tidak secepat itu kita lakukan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk menerbitkan sertifikat itu. Tapi yang kita lakukan adalah berupa pembinaan bagaimana proses pemotongan yang ada di lingkungan unit usaha itu bisa lebih terjamin sanitasi hygiene sanitasinya, sehingga yang kami keluarkan baru surat keterangan dalam pembinaan NKV. Yang ini yang kami ingin tanyakan, apakah bisa surat keterangan tersebut yang menyatakan RPH itu dalam tahap pembinaan dalam untuk menerbitkan NKV, apakah itu bisa dipakai untuk mengajukan sertifikat halal itu, Bu? Karena kan untuk melakukan pembenahan ini kita tidak serta-merta dalam waktu yang cepat, karena kita memberikan masa tenggang waktu dulu untuk paling lama dalam Permentan itu bisa melakukan pembenahan selama 5 tahun. Tetapi karena di depan ini mandatori halal di bulan Oktober harus terbit, mau tidak mau kan kita harus memberikan waktu kepada mereka bagaimana melakukan pembenahan, sehingga untuk mempermudah untuk bagaimana kita mendapatkan sertifikat halal itu, kita berikan dulu surat keterangan bahwa unit usaha itu RPH itu dalam pembinaan NKV. Apakah surat itu bisa digunakan untuk mendukung terbitnya sertifikasi halal untuk RPH dimaksud. Seperti itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mohon izin untuk menanggapi. Baik, terima kasih Ibu. Salam kenal, Bu. Terkait dengan syarat sertifikasi halal, memang kami belum mewajibkan adanya NKV. Jadi kalau misalnya memang ada surat keterangan, itu kami terima, Bu. Itu malah jauh lebih baik ya dibanding tidak ada sama sekali gitu, Bu. Ini terima kasih, Bu. Kalau misalnya memang bisa melakukan percepatan untuk NKV, namun kalau misalnya memang berupa surat keterangan masih kita terima. Terima kasih Ibu Nia, untuk Ibu Mari juga terima kasih dari Sulawesi Tengah Ibu. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu dari Sahono Suryadi. Bapak dipersilahkan. Mohon izin Bapak, suaranya tidak terdengar. Halo, Bapak Sahono. Ya, Suryadi dari Warteg Komunitas Warung Tegal. Oh iya. Ya. Yang saya tanyakan di sini adalah UKM Warteg ini kan banyak menunya ya. Teknis untuk dapatkan sertifikat halal bagaimana caranya? Terus lembaga apa, kementerian dan kelembagaan apa yang bisa bantu dengan UKM Warteg ini? Karena selama ini belum kami dapatkan informasi yang ini. Itu aja Bu, yang kami tanyakan tentang teknis Warteg. Karena tidak banyak nih. Itu yang saya terima kasih untuk Pak Fadil Umam tadi
penjelasan tentang penyembelihan itu memang benar dari hulu. Dari hulunya itu kalau ke wartegnya kan sudah di hilir ya. Bagaimana dari hulu itu yang harus disertifikasi terlebih dahulu. Demikian, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahono, terima kasih atas masukannya dari warteg ya Pak. Kalau untuk ke warteg Pak, memang menunya bisa lebih dari 10 ya Pak. Ini menggunakan mekanisme reguler. Nanti yang bantu adalah dari LPH kami. Nah, terus kemudian Pak, ini lokasinya di mana ya Pak? Kalau misalnya memang ada lokasi di wilayah tertentu, ini memang bisa diarahkan kepada LPH yang terdekat. Namun kalau misalnya tidak ada LPH, itu mungkin bisa dengan menggunakan LPH skala nasional. Gitu. Jadi nanti ada LPH skala nasional dari Sukovindo dan Surveyor. Namun kalau misalnya memang wartegnya di lokasi tersebut ada LPH, maka akan LPH provinsi nanti akan kami arahkan kepada LPH. Bapak Hayono, terima kasih kepada Ibunya telah menanggapi. Baik Bapak Ibu, karena sudah menunjukkan pukul 11, sepertinya acara kita sudah masuk di penghujung acara ya Bu. Boleh bertanya lagi satu. Boleh bertanya Ya, lagi ya, satu. silakan Bapak. Untuk fasilitasi sertifikat halal untuk RPH apa ada Bu? Untuk RPH apakah ada bantuan untuk sertifikasi halal dari Kemenak? Kasih. Iya Pak, kalau untuk dari Kemenak sendiri, dana APBN kami ini hanya untuk self declare Pak. Jadi kalau untuk jasa penyembelihan itu memang tidak dianggarkan dari kami, dari Kemenak, karena dia untuk jasa penyembelihan menggunakan mekanisme reguler. Nah, tercatat di data kami ini ada dari dinas peternakan di Provinsi Jawa Timur dan NTB yang sudah melakukan fasilitasi. Namun memang ini belum banyak ya yang melakukan fasilitasi untuk jasa penyembelihan. Jadi melalui Zoom kali ini kami mendorong Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan fasilitasi untuk rumah potong hewan yang ada di lingkungan sekitar Bapak dan Ibu. Begitu Pak. Oke Pak ya. Terima kasih Bu Nia yang sudah memberikan tanggapan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah menunjukkan pukul 11 acara pagi hari ini kita harus akhiri. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kapus, Ibu Nia Herniati dan juga Pak Umam yang telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa, serta juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini hingga selesai. Baik, semoga acara ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia dapat terwujud tentunya.